Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa meskipun melalui pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, tepatnya adalah pada pembahasan bab 2. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu dalam bidang filsafat, atau pada pertemuan yang kedua. Sebelum itu mari kita buka dulu pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pelajarannya. Kita akan bahas tentang ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah, yaitu di bidang filsafat. Yang pertama, bidang filsafat. Filsafat atau yang sering disebut dengan falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Coba mari kita mengenal tokoh-tokoh ilmuwan filsafat Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Kindi, filsuf muslim pertama. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi adalah seorang putra dari gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Di barat ia dikenal dengan nama Al-Kindus. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Musta'sim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Karena merupakan keturunan asli Arab, maka ia memperoleh gelar filsuf Arab, dan ia memang merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles, yaitu filsafat Yunani di dunia timur yang murni keturunan Arab. Al-Kindi lebih dari seorang filsuf. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Namun sayangnya kebanyakan dari karya-karyanya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bil Istifa al-Qaulifi, sebuah pengantar lengkap logika. Lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ia mengatakan, antara filsafat dengan agama tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Titik temu pada kebenaran inilah yang kemudian menyebabkan banyak ilmuwan muslim dan lainnya mengkaji pemikiran filsafat Yunani, filsafat Romawi, hingga filsafat menjadi salah satu hasil dan bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang cemerlang. Yang kedua adalah Al-Imam Ghazali atau yang terkenal dengan Hujatul Islam. Imam Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau bergelar Hujatul Islam yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Ia dilahirkan di Tusi, kota Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru Imam Ghazali adalah Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Imam Ghazali memiliki karakter tekun, rajin, teliti, dan cerdas, sehingga banyak disiplin ilmu yang dikuasainya. Di antaranya seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu teologi, ilmu filsafat, ilmu kimia, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Imam Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karyanya yang masyhur adalah Tahafutut Falasifah atau Kerancuan Filsafat, sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Yang kedua, Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Ghazali. Yang ketiga adalah Ibnu Maskawayh. Ia memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad
Maskawai. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawai merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Filsafat akhlak. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Selama hidupnya, Ibnu Maskawai banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Beberapa di antara karya-karyanya adalah yang pertama, Tahdzibul Akhlaq wa Tathhirul Araq, menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan berlaku yang lurus. Karya yang kedua adalah Tartib As-Sa'adah, menjelaskan tentang politik dan akhlak. Dan karya yang berikutnya adalah Jawi dan Firat, kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Ilmuwan berikutnya yaitu ilmuwan di bidang ilmu kimia. Setelah ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmuwan muslim dalam bidang kimia memberikan peran besarnya terhadap peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Adalah Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Dunia barat menyebutnya dengan Geber. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Tus, Khurasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah, yaitu Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far As-Shadiq. Penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seorang ahli kimia yang termasyhur di zamannya. Pendapatnya yang terkenal dalam perspektif keilmiahannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius yang untuk mengetahuinya ia telah banyak menghabiskan waktu. Jabir bin Hayyan juga menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, kalnikasi dan reduksi kimiawi. Ia memperbaiki beberapa metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia diantaranya ditunjukkan pada kitab Ar-Rahman dengan apa yang berarti buku cinta, kemudian At-Tajmi atau buku tentang konsentrasi, dan Al-Zibak Al-Syarqi atau air raksa timur. Berikutnya, ilmuwan di bidang astronomi. Ilmuwan yang terkenal di bidang astronomi ini adalah Al-Khwarizmi. Ia dilahirkan di Khwarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi. Ia hidup masa pemerintahan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, sosok Khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Khwarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, ia telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika, melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya. Peran Al-Khwarizmi terhadap perkembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karyanya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Jadi tadi ada beberapa bidang ilmu yang telah disampaikan. Yang pertama adalah ilmu bidang filsafat, yang kedua adalah ilmu bidang kimia, dan yang ketiga adalah ilmu bidang astronomi. Untuk tugas nanti dapat Bapak berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun Google Classroom. Jadi Bapak berharap kalian tetap semangat dalam belajar,
Mudah-mudahan kalian akan memperoleh hasil yang baik, ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.